Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya doakan teman-teman yang punya hutang segera lunas hutangnya. Yang punya hajat semoga segera terkabul semua hajatnya, rezeki berlimpah ruah, anak soleh soleha. Jangan lupa puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Awal film diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang dalam perjalanan mudik. Gadis cantik yang ada di dalam bernama Nica. Nica adalah gadis yang baik, dia sangat menyayangi kedua orang tuanya. Namun sayang, dalam perjalanan tersebut, mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal dunia. Sekarang Nica menjadi anak yatim piatu. Karena tidak ada yang menjaganya, Nica dibawa ke rumah panti asuhan. Setiba di rumah tersebut, Nica disambut oleh kepala yayasan yang bernama Margaret dan beberapa anak panti. Tanpa basa-basi, Margaret langsung bilang aturan yang wajib Nica ikuti, yaitu keteraturan, rasa hormat, dan kepatuhan. Margaret langsung meminta kalung kupu-kupu yang sedang Nica pakai, karena di panti tidak boleh menyimpan barang pribadi. Awalnya Nica menolak, karena kalung itu adalah pemberian almarhum sang ibu. Namun Margaret tidak peduli, dia langsung menyuruh Ragil mengambilnya. Setelah itu Margaret meminta Adeline membawa Nica menuju kamar. Setiba di kamar, Adeline bertanya kepada Nica, apakah dia mau menjadi sahabatnya. Dengan senang hati Nica setuju. Singkat cerita, Nica dan Adeline sudah beranjak remaja. Hari ini Nica dijemput oleh orang tua asuh yang mengadopsinya. Nica harus berpisah dengan sahabatnya Adeline. Nica berterima kasih kepada Adeline, karena dialah Nica mampu bertahan di panti ini. Ketika berjalan keluar, Nica mengingat momen menyedihkan selama di panti. Nica menilai panti ini adalah penjara bagi penghuninya. Bertahun-tahun dia berharap ada seseorang yang segera mengadopsinya, namun tidak seorang pun yang tertarik dengannya. Nica tidak tahan tinggal di panti, karena dia sering disiksa oleh Margaret. Tidak hanya dirinya, anak yang lain juga mengalami hal yang sama, kecuali Ragil. Alhamdulillah, hari ini Nica punya orang tua asuh. Margaret mengingatkan Nica agar tetap menerapkan 3 aturan panti dimanapun dia berada. Apabila Nica berulah, maka hak adopsi akan dibatalkan. Sebelum pergi meninggalkan panti, semua langkah terhenti ketika mendengar suara piano dari ruang tengah. Suara itu bersumber dari kepiawaian Ragil memainkan piano. Ragil adalah anak emas, kebanggaan orang di panti, dia sangat baik kepada semua orang, kecuali Nica. Melihat Ragil, Anna dan suaminya memutuskan untuk mengadopsi Ragil juga. Awalnya Margaret keberatan, namun Anna dan Norman meyakinkan Margaret bahwa mereka sanggup mengadopsi 2 orang anak sekaligus. Selama ini Nica sangat menginginkan punya keluarga dan hidup di luar panti. Namun ketika keinginannya itu akan terwujud, tak disangka orang yang paling dia tidak inginkan di dunia ini ada di sampingnya. Walaupun begitu, Nica tidak bisa membenci Ragil, karena sebagian dari dirinya sudah terbiasa dengan Ragil, maklum bertahun-tahun hidup bersama di panti. Oleh karena itu Nica memutuskan tidak ingin bersikap dingin kepada Ragil. Karena mau tidak mau, mereka akan tinggal satu rumah. Setiba di rumah, Anna membawa Nica ke kamarnya, sedangkan Norman membawa Ragil. Nica senang melihat kondisi kamarnya, karena sudah lama dia ingin punya kamar sendiri. Setelah itu Nica pergi menemui Ragil di kamarnya. Niat Nica untuk memperbaiki hubungannya dengan Ragil agar proses adopsi berjalan dengan lancar. Namun dengan ketus Ragil bilang bahwa apabila Nica menginginkan semua berjalan lancar, maka Nica harus menjauh darinya dan jangan pernah masuk ke kamarnya lagi. Saat makan malam bersama, Anna dan Norman berusaha ngobrol menanyakan latar belakang mereka berdua. Namun saat Nica bilang ke Anna bahwa hubungan mereka berdua sudah seperti saudara, tangan Ragil langsung mencubit paha Nica. Seketika itu juga Nica pamit pergi, kemudian disusul Ragil. Ragil bilang kepada Nica bahwa dia tidak sepantasnya pergi meninggalkan jamuan makan malam pertama bersama keluarga barunya. Nica menganggap Ragil hanya mempermainkannya, Nica meminta Ragil menjauh darinya. Ragil bilang bagaimana jika Anna dan Norman tahu bahwa Nica sangat membenci Ragil, tidak seperti yang mereka kira. Namun Nica berkata bahwa suatu saat mereka pasti akan mengetahui jati diri Ragil.
Esok harinya, mereka diantar Norman ke sekolah untuk pertama kalinya. Nica hampir saja ditabrak mobil ketika hendak menyeberang, untung saja Ragil menariknya. Di sekolah Ragil menjadi perhatian para cewek karena ketampanannya. Sedangkan Nica langsung difoto oleh Billie sebagai panitia penyambutan siswi baru. Billie langsung mengenalkan Nica dengan Mickey, namun Mickey langsung pergi. Ketika Nica melewati Philip dan temannya, Philip ngomong jorok tentang Nica, dan itu didengar oleh Ragil. Ragil tidak terima, dan mereka langsung baku pukul. Malamnya, Nica bertanya kepada Ragil, mengapa dia mau diadopsi oleh Anna dan Norman, karena selama ini sudah banyak keluarga yang ingin mengadopsi Ragil, tapi Ragil menolak. Ragil tidak mau menjawab pertanyaan Nica. Nica kemudian menawarkan bantuan untuk mengobati lebam di wajah Ragil, namun tetap saja Ragil menolak, ia tidak mau disentuh Nica. Esok hari ketika di sekolah, Nica didekati oleh Lionel, namun Ragil yang melihat itu terus memperhatikan mereka berdua. Ketika Anna membawa Nica dan Ragil ke sebuah butik. Saat mencoba mengenakan pakaian baru, Anna tiba-tiba mengingat masa lalunya ketika berada di panti. Dia ingat saat Margaret mengikatnya di ruangan gelap. Margaret tahu betul apa yang disukai dan yang ditakuti seluruh anak panti. Dia menghancurkan semua apa yang disukai anak panti. Kecuali Ragil. Ragil adalah anak kesayangan Margaret. Ketika Nica diikat di ruang gelap, ada seseorang yang selalu menggenggam tangannya hingga Nica merasa tenang. Nica mengira itu adalah Adeline. Ketika ingat masa sulit selama di panti, Nica ingin bercerita kepada Anna, namun dia masih belum berani. Ketika memperingati hari bunga, di sekolah Nica mendapati ada bunga mawar hitam di dalam lokernya. Mawar hitam mengartikan cinta yang terobsesi dan tersiksa. Mengetahui itu Nica langsung pulang untuk menemui Ragil. Dia langsung bertanya tentang mawar itu kepada Ragil, namun Ragil tidak merasa memberi Nica bunga. Tapi Ragil terus mendekat. Sampai akhirnya mereka terjatuh di atas kasur, Ragil terus menatap mata Nica, aksinya terhenti ketika Anna memanggil Nica. Di depan rumah ada Lionel mengajak Nica minum kopi di sebuah kafe. Ragil hanya bisa memperhatikan kepergian Nica dari jendela kamarnya. Di kafe, Lionel dan Nica ngobrol tentang latar belakang keluarganya Nica. Sedangkan di rumah, Ragil terlihat galau sambil memainkan piano. Apalagi setelah melihat Nica pulang hujan-hujanan diantar oleh Lionel. Di teras rumah, Lionel mengungkapkan kekagumannya kepada Nica. Dia bahkan mau mencumbu Nica, tapi Nica tolak secara halus. Nica yang melihat Ragil sedang main piano, terus menatapnya sambil berpikir bahwa Ragil bukanlah orang jahat. Nica hanya penasaran mengapa Ragil bersikap jahat kepadanya. Ketika melihat Ragil sakit kepala, Nica mendekat dan bertanya keadaan Ragil, namun Ragil malah marah dan meminta Nica tidak menyentuhnya. Rigel, what's wrong? Don't you touch me! Nica tambah heran, mengapa Ragil terus bersikap agar Nica membencinya. Padahal Nica tidak membenci Ragil. Malamnya, ketika Nica sedang makan, tiba-tiba Lionel video call, wajahnya babak belur karena dihajar oleh Ragil. Nica langsung menghampiri Ragil dan bertanya mengapa dia melakukan itu kepada Lionel. Dengan wajah yang babak belur, Ragil bilang bahwa Nica adalah sosok wanita impiannya. Setelah itu Ragil langsung terjatuh, karena suhu tubuhnya tinggi. Nica langsung membawa Ragil ke kamarnya untuk dirawat. Kebetulan malam itu Anna dan Norman tidak bisa pulang ke rumah karena terjebak hujan angin. Nica memberi Ragil obat penurun panas, suasana menjadi syahdu, Ragil meminta Nica tetap menemaninya. Di sini Ragil sudah berani menunjukkan sikap bahwa dia sebenarnya cinta pada Nica. Kembali ke masa lalu, saat Margaret menyuruh Ragil mengambil kalung Nica, Ragil berlari ke kamar dan menyimpan kalung Nica tersebut. Ketika makan bersama, Nica menanyakan kesehatan Ragil, namun Margaret langsung ingin menghukum Nica karena tidak duduk pada tempatnya. Ketika melihat Nica akan dihukum, Ragil langsung membuat tangannya terluka, agar Margaret langsung lupa menghukum Nica. Ketika Adeline menjenguk Ragil, Adeline bertanya mengapa Ragil bertindak bodoh, Ragil langsung menunjukkan kalung milik Nica yang pernah diambilnya. Melihat itu Adeline baru mengerti ternyata selama ini Ragil menyukai Nica. Namun sikapnya di depan Nica seolah-olah benci, hingga akhirnya Nica pun berpikir bahwa Ragil membencinya.
Ragil meminta Adeline untuk merahasiakan perasaannya kepada Nica. Kembali ke masa sekarang, sejak kejadian malam itu, Nica sudah tahu bahwa Ragil menyukainya. Nica memutuskan hubungannya dengan Lionel. Namun yang anehnya sikap Ragil dan Nica kembali seperti awal. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Beberapa minggu kemudian, Adeline datang ke rumah Anna untuk menemui Nica. Sekarang Adeline sudah berusia 18 tahun, jadi dia diperbolehkan kerja di luar panti. Melihat Nica yang masih trauma akan perilaku buruk yang menimpanya selama tinggal di panti, Adeline mengajak Nica untuk melaporkan Margaret agar dia mendapatkan hukuman atas perbuatannya kepada anak panti. Namun Nica menolak untuk menjadi saksi, dia belum siap berhadapan dengan Margaret. Sebelum pulang, Adeline menghampiri Ragil, dan bertanya mengapa Ragil tidak cerita kepada Nica bahwa dirinya mau diadopsi oleh Anna karena ingin selalu dekat dengan Nica. Adeline meminta Ragil memberitahu Nica bahwa dirinya lah yang selalu memegang tangan Nica saat dirinya dihukum di ruang gelap oleh Margaret. Karena sampai saat ini Nica masih mengira bahwa Adeline lah yang memegang tangannya. Ragil hanya bilang bahwa dia tidak ingin merenggut kebahagiaan Nica dengan keluarga barunya yang selama ini Nica inginkan. Malam hari, Nica mendekati Ragil dan bilang bahwa dia ingin memberi Ragil kado ulang tahun, namun Nica tidak tahu harus memberi apa. Kemudian dia menyuruh Ragil meminta apa saja, Nica pasti akan turuti. Tanpa disangka Ragil malah minta Nica diam saja, lalu Ragil mulai mencium Nica. Namun semua harus terhenti karena Lionel memanggil dari luar. Nica pergi menemui Lionel, di bawah guyuran hujan, Lionel mengungkapkan isi hatinya, dan dia bilang bahwa dia tidak bisa tidur mengingat Nica tinggal satu rumah dengan Ragil. Lionel ingin mencium Nica, namun Nica menolak dan langsung pergi meninggalkan Lionel. Di dalam rumah, Nica kembali menemui Ragil di kamarnya, Ragil cemburu dan menyuruh Nica pergi meninggalkannya. Namun Nica malah mendekati Ragil dan menyodorkan dirinya untuk Ragil nikmati. Tentu saja jiwa laki-laki Ragil meronta-ronta. Tanpa buang-buang waktu, Ragil pun langsung mengeksekusi Nica. Admin titip pesan. Jangan pernah lakukan ini sebelum Anda sah menjadi pasangan suami istri ya. Karena nikmatnya itu hanya sesaat, tapi dosanya itu besar kawan. Jadi mending nikah dulu, setelah itu terserah mau ngelakuinnya berapa kali sehari, semampu kamu deh. Namun, baru saja mulai beberapa detik, tiba-tiba Ragil berhenti dan meminta Nica pergi. Ragil bilang bahwa dirinya tidak pantas untuk Nica. Nica harus punya pasangan yang normal, tidak seperti dirinya yang memiliki cerita hidup yang suram. Namun Nica malah ingin bersama Ragil. Bagi Nica justru penderitaan yang mereka jalani selama ini menjadikan mereka satu frekuensi. Mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain, ibarat Ragil bintangnya, Nica langitnya. Ragil lukanya, Nica perbannya. Esok malamnya, Nica pergi ke acara pesta dansa, sedangkan Ragil bersiap-siap untuk kembali ke panti. Saat asik berdansa dengan Lionel, Nica mabok karena terlalu banyak minum. Melihat itu, Lionel mengajak Nica pergi meninggalkan pesta itu dan masuk ke salah satu ruangan. Tidak disangka Lionel malah mencoba mempercaus Nica. Nica teriak dan berusaha memberontak. Di luar, Ragil yang tidak enak hati, pergi ke pesta itu dan mencari keberadaan Nica. Nica yang terus berteriak terdengar oleh Ragil. Ragil datang tepat waktu, dia pun menghajar Lionel. Setelah Lionel pergi, Ragil mengeksekusi Nica sampai tuntas, dia menyalurkan semua rasa cintanya yang selama ini dipendam. Sekali lagi, jangan ditiru jika belum nikah. Sepulang dari sana, mereka berdua dihadang oleh Lionel. Lionel yang sakit hati karena cintanya ditolak pun berusaha menabrak mereka berdua. Untung saja Ragil dan Nica sempat lompat ke sungai. Alhamdulillah Nica berhasil diselamatkan. Selama dia pingsan, dia melihat Ragil lah yang memegang tangannya ketika disekap oleh Margaret. Begitu siuman, Nica langsung bertanya kepada Adeline tentang mimpinya itu. Lionel membenarkan bahwa selama ini Ragil lah yang memegang tangannya, bukan Adeline. Mengetahui itu, Nica langsung bertanya di mana Ragil. Sang dokter mengatakan bahwa Ragil dalam kondisi kritis, dia koma akibat tumor otak yang dideritanya. Namun saat ini mereka tidak bisa melakukan operasi karena tidak mendapat izin dari Margaret.
Ternyata Ragil menolak untuk diadopsi, jadi keputusan ada di tangan Margaret. Anna memberikan titipan Ragil kepada Nica. Setelah dibuka, ternyata itu adalah kalung peninggalan sang ibu, yang dulu pernah diambil Ragil ketika pertama kali dia masuk panti. Nica langsung meminta untuk bertemu dengan Ragil. Adelia membawa Nica ke ruangan Ragil, namun Margaret tidak mengizinkan. Margaret bilang bahwa Nica lah yang menyebabkan Ragil seperti ini. Dia meminta Nica untuk menjauhi Ragil. Namun Nica tidak mau menyerah. Setiap hari Nica mencoba untuk menjenguk Ragil, namun tetap saja Margaret tidak mengizinkan. Margaret bertekad untuk memisahkan mereka berdua. Karena tidak ada cara lain, akhirnya Nica memutuskan untuk melaporkan Margaret ke pengadilan atas perilaku yang telah diperbuatnya selama di panti asuhan. Proses pengadilan tersebut perlu perjuangan, karena banyak penghuni panti yang tidak berani berkata jujur di depan hakim. Mereka masih terjebak dengan rasa trauma selama hidup di panti. Kini tiba giliran Nica yang memberikan saksi. Awal mulanya Nica sempat ditekan oleh tim kuasa hukum Margaret, hingga akhirnya persidangan berhenti sebentar karena Nica tidak kuat. Untung saja Anna mendukung Nica secara penuh. Sehingga ketika persidangan kembali dimulai, Nica dengan lancar menceritakan semua kejadian pahit yang dialami anak-anak selama di panti. Sampai saat ini, jiwa mereka masih trauma walaupun secara fisik mereka tidak ada bekas luka. Di akhir ceritanya Nica bilang kepada hakim bahwa terserah hakim mau percaya atau tidak atas cerita yang dia sampaikan. Yang penting dia sudah berani mengungkapkan kejahatan yang Margaret lakukan. Alhamdulillah, persidangan itu dimenangkan oleh Nica. Nica pun berlari untuk menemui Ragil yang sedang terbaring di rumah sakit. Dengan penuh haru, Nica bilang bahwa mereka menang, dan Margaret sudah tidak bisa lagi menyakiti mereka. Nica juga bilang bahwa dia sangat mencintai Ragil. Tak lama kemudian, jari Ragil mulai bergerak, Ragil mulai siuman dari komanya. Sejak saat itu, mereka memutuskan untuk menikah dan dikaruniai seorang anak. Mereka pun hidup bahagia. Film pun tamat. Terima kasih sudah nonton alur cerita ini sampai selesai. Semoga kita semua diberikan rezeki yang mengalir deras tanpa batas seperti air Zam-Zam.